ahsinhu, ya Allah engkau telah menjadikan rupaku bagus, maka baguskanlah akhlakku. Artinya hari-hari yang dijalani oleh Rasulullah adalah penuh dengan doa. Nah harusnya ya sehari-hari kita, hidup kita adalah penuh dengan berdoa kepada Allah. Sebagaimana janji kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini yang pertama ya. Jadi semua doa itu adalah ibadah. Yang kedua, doa adalah sebab terbesar kecintaan Allah kepada hambanya. Di dalam hadis sebutkan, man lam yad'ullah subhanahu wa ta'ala ghadiba alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, niscaya dia marah kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini hadis sahih menurut Syekh Albani. Nah, jadi orang-orang yang tidak berdoa maka Allah marah. Artinya sahabat semua, hari-hari kita harusnya adalah hari-hari yang dipenuhi dengan doa. Misalnya sekarang ya pada dasar ini ada salah satu hadis disebutkan ya, barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar pada permulaan siang hari dengan penuh keyakinan dan dia meninggal pada siang itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk ahli surga. Dan barang siapa membaca pada permulaan malam hari, artinya sore hari, dengan penuh keyakinan dan dia meninggal pada malam itu sebelum waktu subuh, maka dia termasuk ahli surga ya. Kita baca yaitu sayyidul istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah, orang-orang yang mengawali sore hari dia membaca doa ini, Allah jamin dengan surga. Dalam sayyidul istighfar ini terdapat 11 kalimat. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah selain engkau. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan aku. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, aku ada ikatan janji denganmu. Wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan menjalankan sesuai kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang telah aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui atas nikmat-nikmatmu terhadap diriku. Wa abu'u bi dzambi, ya Allah aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Nah, semua kalau kita betul-betul dibaca dengan penuh keyakinan tadi, ya, diawali dengan kalimat tauhid la ilaha illa anta, maka masya Allah siapapun yang merindukan yang namanya surga, mati husnul khatimah adalah mudah-mudahan ya bacaan sayyidul istighfar di sore hari dan di pagi hari ini. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadikan kita menjadi istiqomah gitu. Ini yang kedua ya. Jadi yang kedua tadi di antara keutamaan doa adalah ya doa itu menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa itu akan menjauhkan bala dan menolak takdir. Dalam hadis sebutkan la yuraddul qadar illa bidu'a. Dalam hadis yang lain la yuradul qadha illa bidu'a, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Ya, semua kita takdir kita sudah ditentukan ya. Dalam hadis sebutkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah tercatat semuanya. Kita lahirnya di mana, keluarganya siapa, kapan, sudah ditentukan. Nah, ternyata Allah menyiapkan fasilitas ya. Takdir itu bisa dirubah dengan doa.
Juga dalam hadis sebutkan ada orang yang maaf gitu ya, di dalam hadis arba'in ada orang yang maaf ya, punya amal-amal ibadah, orang itu suka berbuat baik, suka taat kepada ibadah kepada Allah, tapi takdirnya masuk neraka. Ada seseorang yang berbuat baik ya, tapi takdirnya masuk neraka. Tapi ada juga orang yang maaf suka berbuat jahat, tapi takdirnya masuk surga. Nah, ketika mendengar ayat ini gitu, lalu ngapain kita ibadah gitu? Kalau takdirnya masuk neraka. Nah, dengan hadis ini jamaah semua tadi ya, ada hikmah. Di antaranya adalah ketika sudah berbuat baik, rajin sholat, rajin ibadah, sudah haji, sudah umroh, saumnya bagus, jangan sekali-kali berpikir, sekali-kali lah maksiat, sekali-kali kan maksiat sekali mah nggak apa-apa kan, nanti istighfar. Ini jangan sampai berbuat dosa diniatkan. Saya kan udah ibadah, udah bagus, sekali-kali maksiat kan nggak apa-apa kan, nanti istighfar. Bagaimana ketika maksiat ya disabut nyawanya? Maka jangan sekali-kali. Kalaupun berbuat dosa jangan diniatkan. Boleh jadi kita nggak sengaja berbuat misalnya kita lihat HP, kadang-kadang nggak sengaja tuh ada gambar-gambar yang bagus, klik, jangan lihat lihat HP yang nggak bagus, nanti kan istighfar. Nah, jangan sahabat semua, karena kita tidak tahu, jangan-jangan pas lihat gambar-gambar kayak gitu dicabut nyawanya oleh Allah, matinya dalam keadaan apa itu. Nah gitu juga. Maka ketika sudah ada takdir, maka kita minta kepada Allah agar dianugerahkan istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulub qalbi ala ta'atik. Jadi kita minta tuh, karena takdir kita nggak tahu nih, takdir saya seperti apa. Ya, terserah Allah itu takdir. Tapi berusaha untuk apa? Memperbanyak doa istiqomah. Ihdinas siratal. Nah, itu adalah istiqomahkan kami pada jalan yang lurus. Tunjukkan, bimbing kami jalan yang lurus. Kalau kita sholatnya bagus, insya Allah akan istiqomah. Asal tadi ingat, jangan sekali-kali diniatkan, karena kita tidak tahu takdir. Maka perbanyak doa, karena kita nggak tahu takdir juga. Ya, ingin kaya, ingin miskin, sahabat semua. Allah menciptakan laki-laki dan siang dan kaya dan ternyata bukan kaya dan miskin katanya. Aghna wa aqna, kekayaan dan kecukupan di surat An-Najm ya. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, siang dan malam, kaya, nah dan bukan miskin gitu. Jadi ternyata ya di sana nggak miskin, tapi aghna wa aqna, kecukupan. Artinya kekayaan itu, orang kaya itu sudah ada takdirnya masing-masing. Dulu ketika saya pernah mendampingi AA gitu ya, ketika AA mau ngisi di santri APW di Lembang, santri katanya nggak usah ingin kaya lah gitu, karena kaya itu sudah ada takdirnya masing-masing. AA ya nggak ingin kaya, dan memang udah takdirnya seperti ini ya. Artinya segala sesuatu sudah ada takdir. Nah, tinggal kita ridho terhadap takdir dari Allah. Kalaupun kita ingin ya, maka perbanyaklah doa. Karena tadi dalam hadis riwayat Ahmad ya, juga hadis riwayat Tirmidzi, ini adalah hadis hasan, la yuradul qada illa bidu'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Ya. Misalnya kita ingin, ya Allah anugerahkan rizki yang berkah. Rasul mencontohkan ya, ada doanya ya. Di tausiah pernah saya sampaikan doanya. Ada yang masih hafal nih santri karya? Ada yang hafal nggak ya? Allahumma, sama-sama, aktsir mali wa waladi wa barikli fima a'taitani waqtil hayati
ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Nah, ini adalah doa supaya diberikan rezeki yang berkah. Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku. Aksir itu banyak. Allahumma aksir mali wa waladi, Allah perbanyaklah harta dan anakku. Minta harta dan anak yang banyak. Wa barik li fima ataitani, anugerahkan keberkahan. Nah, ini ya, dikunci dengan berkah. Maka kalau kita minta banyak harta, jangan minta banyaknya saja, karena khawatir nggak berkah. Karena kalau kaya nggak berkah, ingat hisabnya berat. Karena nanti di akhirat, ya jamaah semua, itu ada 5 pertanyaan ya di akhirat itu. Nah, dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsi khisalin. Tidak akan bergeser 2 kaki seorang hamba sehingga dia ditanya 5 perkara. An umrihi fima afnah, yang pertama ditanya tentang umurnya, kemana ia habiskan. Jadi kita ditanya nih, umur Fauzan berapa tahun? Ditanya untuk apa aja itu umur. An syababihi fima ablah, tentang masa muda, kemana ia habiskan. Karena tidak sedikit masa muda dihabiskan dengan gitu ya. Dulu Pak Zainuddin MJ tuh ya, masa muda ada tuh ya, masa muda ya digunakan untuk banyak, dalam tanda kutip ya, masa tua tinggal bongkoknya katanya. Nah, bagi kita enggak, masa muda harus diisi dengan amal soleh yang terbaik. Nah, yang ketiga ditanya wa an malihi min ainak tasabahu, tentang hartanya akan ditanya dari mana engkau dapatkan. Wa aina anfaqahu, kemana engkau belanjakan. Inilah yang memberatkan orang kaya. Jadi kalau kita rizki nggak berkah, ditanya 2 dari mana dan kemana. Kalau ditanya 2 itu, maka dalam hadis disebutkan orang yang maaf gitu ya. Nah, di dalam hadis sebutkan orang yang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang kaya lebih dulu setengah hari, yang sama dengan 500 tahun. Maka teman-teman silahkan ingin kaya ya, tapi harus minta berkah supaya Pak, kekayaan yang berkah bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. 10 sahabat yang dia masuk surga, yang dijamin masuk surga, 9-nya pengusaha, orang yang kaya tapi berkah rezekinya. Makanya kalau doa jangan hanya doa minta kah, tapi tadi wa barik li fima a'taitani, anugerahkan keberkahan ya Allah terhadap apa-apa yang kau berikan. Jadi jangan sampai uangnya haram, mengeluarkannya juga sesuatu yang haram, yang tidak boleh. Nah, ini ya semua ya. Kembali lagi tadi, jadi di antara keutamaan doa itu adalah bisa merubah takdir. Tadi Allahumma, kalau kita doa minta kaya tadi silakan, tapi mintalah yang berkah. Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa til hayati ala taatik. Minta panjang umur silakan. Ingin panjang umur? Ingin? Tapi harus dalam keadaan taat. Wa atil hayati ala taat. Ya Allah, anugerahkan umur yang panjang dalam keadaan taat. Jangan hanya panjang umur. Untuk apa panjang umur? Kalau banyak maksiat, betul. Panjang umur enggak kaya juga repotkan ya, kasihan ya anak-anaknya. Nah, ini yang ketiga. Jadi doa itu menjauhkan dari bala dan menolak takdir. Maka jamaah semua perbanyak doa, ya Allah, minta husnul khotimah, minta rezeki yang berkah, minta umur yang panjang dalam keadaan taat. Silakan. Minta bisa haji, bisa umroh kan gitu ya. AA baru pulang dari umroh ya kemarin dengan santri kita 45 santri yang berangkat. Nah, mudah-mudahan kita juga dianugerahkan oleh Allah rezeki untuk bisa melakukan ibadah umroh atau haji. Allahumma razuqna hajjam mabrura, Allahumma razuqna umratan mabrura. Amin. Teman-teman, kita harus doa ya, minta bisa berangkat haji, minta bisa berangkat. Orang yang ibadah di Masjidil Haram itu sama dengan sekali sholat sama dengan 100.000 rakaat, 100.000 kali, masya Allah. Maka kita harus tuh ada cita-cita, ada doa, Allahumma razuqna
hajjam mabrura. Sama-sama. Allahumma rzuqna hajjam mabrur. Allahumma rzuqna umratan mabrura. Dulu doa saya itu yang pendek aja ya. Dulu saya doa, ya Allah, saya nggak punya uang untuk berangkat haji, berangkat umrah. Diberangkat, alhamdulillah bisa berangkat. Siapa yang memberangkatkan? Allah. Mudah bagi Allah untuk menggerakkan orang ini, menggerakkan orang itu ya. Di antara sandikara yang kemarin berangkat juga kan ada rezeki dari mana aja gitu ya, nggak terpikir bisa berangkat. Maka perbanyak apa? Doa. Nah yang ketiga, yang keempat ya, doa itu menjadi sebab seseorang hamba dijauhkan dari azab. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab Allah pasti menimpamu. Jadi ketika kita tidak berdoa, maka Allah akan memberikan azab. Sahabat semua, sholat itu adalah doa. Ya, dalam sholat banyak jana doanya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Maka kita perbanyak ya doa-doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Itu doa-doa terus perbanyak tuh. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah, anugerahkan ya Allah dunia hasanah, akhirat hasanah, wa qina azabannar, ya Allah jauhkan kami dari azab neraka. Karena kita nggak tahu takdir kita masuk surga atau masuk neraka, kan nggak tahu kita takdirnya, kan sudah ada takdirnya. Maka dengan doa itu bisa dirubah oleh Allah. Maka kita perbanyak doa karena kita nggak tahu takdir kita. Dan yang kelima adalah kemuliaan doa itu, kemuliaan doa dan keagungan di sisi Allah. Laisa syai'un akrama 'ala Allah subhanahu minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Artinya ketika kita suka berdoa itu menunjukkan kerendahan diri kita. Orang yang tidak punya kekuatan, artinya kalau kita minta kepada seseorang misalnya, itu kan menunjukkan kita apa? Tidak punya. Jadi kalau kita suka sering doa itu menunjukkan kita nggak punya kekuatan, nggak punya daya dan kekuatan. Seperti tadi, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, saya tidak ada daya dan kekuatan untuk bisa istiqomah dalam ibadah gitu ya. Saya nggak bisa sholat khusyuk, nggak bisa puasa Ramadan, nggak bisa istiqomah baca Al-Quran sehari 1 juz, nggak bisa istiqomah saum sunnah, nggak bisa istiqomah sedekah tiap hari kecuali pertolongan dari Allah. Juga tiada daya dan kekuatan meninggalkan maksiat kecuali pertolongan dari ya Allah. Saya nggak bisa nih mengendalikan pandangan mata, mengendalikan telinga, mengendalikan pikiran, mengendalikan anggota tubuh kita dari maksiat kecuali pertolongan dari. Nah, maka orang-orang yang hatinya selalu terpaut kepada Allah, itulah kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka kemuliaan itu ketika hati kita selalu dekat dengan Allah. Sehingga apa? Selalu merasa rendah, sehingga selalu minta kepada Allah. Maka selalu minta la haula wala quwata illa. Jadi kalau kita suka STMJ, tahu STMJ? Salat terus maksiat jalan gitu ya. Aduh ya Allah, salat mah rajin, maksiat rajin ya gitu. HP teh ya Allah, HP itu Masya Allah semua. Untuk di kondisi zaman sekarang nih, apalagi generasi muda. Sehari teh orang Indonesia bisa 5 jam katanya. Bahkan ada ketika saya menyampaikan, enggak Ustaz bisa lebih tuh. Kalau anak-anak apalagi nih nanti ya, sahabat-sahabat santri ini sebentar lagi libur ya. Santri ya DTR liburnya lama lagi 3 minggu gitu. Allah Akbar, itu liburnya 3 minggu tuh ya santri ya DTR ya. Dari tanggal berapa? 17 sampai tanggal 6 ya. Nah, maka hati-hati itu ya. Hati-hati dengan HP. Di sini bisa tahajud, bisa saum sunnah, bisa sehari 1 juz. Lihat nanti ketika di rumah, betul nggak? Oh, berat. Saya di sini bisa istiqomah. Ketika saya pulang kampung gitu, Allah Akbar, susahnya luar biasa, betul nggak? Arya minta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh
hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka seringlah zikir yang sampaikan tadi, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tiada daya kekuatan untuk bisa istiqomah sehari 1 juz, itu beratnya luar biasa. Untuk bisa tahajud itu sulit. Bisa untuk istiqomah ya kalau sekali-kali bisa, tapi untuk istiqomah itu berat. Siapa yang bisa memberikan kekuatan? Allah. Maka kemuliaan kita itu ada dalam kekuatan doa kita. Yang berikutnya keberapa ya? Ke-6 ya. Nah, jaminan Allah mengabulkan doa hambanya ya. Jadi jamaah semua ya, Allah berjanji akan mengabulkan semua doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat, aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa. Jadi Allah berjanji ya, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan siapapun yang berdoa. Artinya jemaah, semua doa pasti dikabulkan. Semua doa pasti dikabulkan. Tapi ketika Ramadan kemarin ya, di santri itikaf ada tuh yang nanya ke Agim ya, Agim, saya nanya, saya sudah berdoa dari awal Ramadan gitu ya, untuk minta uang kepada Allah 100 juta. Bayangkan. Itu ya, ada santri itikaf gitu ya, ibu-ibu. Agim, saya udah doa kepada Allah dari awal Ramadan gitu ya, 100 juta. Sampai sekarang belum dikabulkan. Itu sudah sampai tanggal 28 Ramadan gitu. Udah tanggal, pokoknya akhir-akhir lah gitu ya. Kenapa ya gitu ya? Coba. Sudah akhir Ramadan. Padahal janji ya, betul lah, ya kan? Ini kan jelas Al-Baqarah 186, surat Ghafir ayat 60 tadi. Itu ud'uni astajib. Nah, semua yang harus kita pahami ya. Model pengabulan doa itu ada 3. Ada berapa? Ini ada 3. Jadi ada 3 model pengabulan doa. Ada seseorang ya, teman saya, ketika diajak umroh oleh AA gitu ya, qadarullah dia nggak punya uang untuk beli oleh-oleh. Di depan multazam doa, ya Allah, saya nggak punya uang untuk oleh-oleh, anugerahkan, berilah saya uang. Dari belakang langsung ada yang nepuk ngasih 1 gepok uang. Allahu Akbar. Itu cash ya, Kang Agus. Nanti kalau Kang Agus umroh doa di depan multazam. Ya, di depan multazam itu luar biasa ya. Tahu multazam? Nah, gitu. Nanti kalau umroh ini doa di sana, itu langsung cash tuh, dikasih 1 gepok. Itu namanya cash. Ya Allah, anugerahkan, saya nggak punya uang untuk makan, anugerahkan. Langsung ada yang transfer, cing, gitu, cash gitu ya. Nah, itu namanya cash. Yang kedua adalah ditangguhkan atau diganti dengan yang lebih baik, atau yang dikabulkan bukan keinginannya tapi kebutuhannya. Sahabat semua, apa bedanya keinginan dan kebutuhan? Apa bedanya? Ya Allah, ini contoh keinginan, anugerahkan saya HP Apple yang terbaru. Padahal kebutuhannya hanya WA sama telepon. Ya itu. Jadi kalau udah berbicara merek itu keinginan ya. Ya Allah, jodohkan saya sama fulanah gitu ya. Menyebutkan nama orang itu adalah padahal kebutuhan nikah apa? Bukan itu. Betul. Ini sebagai perbandingan ya. Sebagai pelajaran. Ini bedanya keinginan dan kebutuhan. Rumah saya di Cihanjuang. Ya, ketika rumah saya di Cihanjuang, saya biasanya 11:30 pulang karena waktu istirahat. Nah, ketika itu mendung seperti sekarang ya, musim hujan, rumah saya gitu ya, di sana Cihanjuang itu jemur bajunya di luar, sehingga kalau hujan ya kehujanan gitu. Saya pulang tuh udah agak gerimis, pas sedang di jalan di dekat Masjid Al-Amanah gitu ya, di sana Sariwangi, dekat Ciwaruga, itu udah terdengar azan. Ketika terdengar, saya pulang ambil jemuran atau sholat dulu. Saya milih sholat. Sholat gitu ya. Sholat
Sambil doa tuh ketika sholat, ketika sujud, ya. Doa mustajabah adalah ketika, ya Allah jangan turun hujan. Karena supaya jemuran saya selamat gitu. Masya Allah itu hujannya besar sekali. Jadi jangan turun hujan, malah hujannya besar sekali. Dikabulkan nggak doa saya? Ya Allah jangan turun ternyata hujannya tuh besar sekali. Ya Allah kenapa? Padahal saya udah mendahulukan gitu ya. Adzan langsung segera gitu ya. Kemudian berjamaah doanya ketika sujud dan ketika hujan. Ya nggak apa-apa lah, pulang aja ke rumah. Pas pulang, sebagaimana jemurannya kehujanan tidak kira-kira? Enggak, ternyata gitu. Ternyata Pak jemurannya selamat karena ada tetangga yang ngambilin gitu. Allahu Akbar. Yang dikabulkan oleh Allah keinginan saya atau kebutuhan saya? Kebutuhan. Apa kebutuhan saya? Jemuran. Keinginan saya Pak, hujan jangan tuh seperti tadi ibu tadi ingin 100 juta. Itu keinginan kebutuhan. Boleh jadi kebutuhannya udah dipenuhi, ngapain 100 juta segala? Selama ini juga udah cukup, betul nggak? Kita ingin gaji 1 miliar, betul nggak gitu ya? Nah jadi saya harus bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Maka kalau doa itu pasti dikabulkan. Boleh jadi ditangguhkan. Kita misalnya punya anak usia 2 tahun ingin pisau yang sangat tajam. Kira-kira dikasih nggak Kang Yanto? Kenapa nggak dikasih? Nah kalau ngasih kira-kira bahaya, mencelakakan. Ada kalanya kita doa ingin kaya, nggak dikabulkan kaya. Kenapa? Kalau kamu kaya kamu sombong, kalau kamu kaya kamu egois, kalau kamu kaya kamu banyak maksiat. Ada orang yang kaya yang terpikir apa? Maksiat, maka dibuat oleh Allah miskin. Kenapa? Tadi udah doa Allahumma aksir mali, udah doa tadi kan hadisnya sahih lagi. Kenapa saya udah doa minta kaya kok miskin gitu? Kalau kamu kaya kamu nggak taat. Karena sekarang aja untuk sedekah pelit gitu, gaji naik nggak pernah nambah sedekahnya, malah berkurang gitu ya. Nah nanti siap-siap tuh akan dikurangi terus ke gajinya. Nah artinya apa teman-teman? Ini yang kedua, model yang kedua, diganti, ditangguhkan atau yang lebih baik. Kita sampai 4:30 ya, 4:30 ya insya Allah 5 menit lagi. Nah kemudian yang ketiga nih, model yang ketiga itu dikabulkannya di akhirat sebagai investasi dia. Bahkan dalam keterangan disebutkan nanti di akhirat itu ada orang yang diberikan pahala yang luar biasa menggunung tinggi. Ya Allah ini pahala dari mana? Kata Allah ini pahala doa-doa kamu yang tidak dikabulkan di dunia. Sehingga ada orang di sampingnya, alangkah enaknya kalau doa-doa saya nggak dikabulkan di dunia. Nah, maka teman-teman jangan harap doa kita dikabulkan di dunia semua, betul nggak? Nggak apa-apa, makanya saya doa banyak gitu. Yang banyak nggak apa-apa, ya Allah nggak di dunia juga di akhirat aja lah, supaya banyak pahala. Maka itulah 3, makanya teman-teman jangan pelit dalam doa, karena pasti jelas dalilnya tadi ya, surat Al-Baqarah ayat 186 dan surat Ghafir ayat 60. Dan ini pasti setiap doa pasti dikabulkan. 3 model pengabulan doa tadi. Maka ini yang harus kita yakini. Yang berikutnya gitu, yang ke-8, doa itu menyelamatkan diri dari sifat sombong dan angkuh. Jadi kalau kita banyak doa, insya Allah akan menjadi orang-orang yang tawadu. Yang berikutnya adalah buah dari doa adalah telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijamin disebutkan. Dalam hadis sebutkan tidaklah seorang muslim yang memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim. Jadi kuncinya adalah diantara syarat doa tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim. Kecuali Allah akan berikan 3 hal. 1, doanya cepat dikabulkan. Yang kedua, Allah akan menangguhkan doanya sebagai simpanan di hari kiamat, dan Allah akan menjauhkan dari keburukan yang sepadan. Jadi Allah mengganti tuh yang harusnya mendapat keburukan diganti dengan kebaikan. Maka jamaah semua perbanyaklah untuk doa. Yang terakhir adalah doa, memperbanyak doa di waktu lapang menjadi sebab dimudahkannya urusan di waktu sempit. Ya, barang siapa yang senang agar Allah mengabulkannya doanya di waktu sempit dan genting, maka hendaknya ia berdoa di waktu lapang. Karena tidak sedikit orang ketika waktu lapang jarang berdoa. Ketika rezekinya banyak dan sebagainya, bahkan malas doa saja, betul nggak? Ketika sempit mau bisa nangis, betul nggak?
Ya, maka jamaah semua, nah ketika kita ingin tadi ya agar doa kita dikabulkan, maka perbanyaklah doa di waktu ketika kita banyak rezeki, nggak ada masalah, yang bagus doanya. Karena itu adalah sumber dikabulkannya doa. Nah ini ya jemaah semua, ada 9 tadi keutamaan doa. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita doa-doa kita adalah doa yang terbaik yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri sama-sama dengan doa. Bi barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah rabbil alamin. Allahumma hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, hamba bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami memohon kepadamu, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang besar maupun yang kecil ya Allah. Dosa yang disengaja atau yang tidak disengaja, dosa yang lahir maupun yang batin, dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dosa yang awal maupun yang akhir. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan dosa-dosa Engkau ampuni ya Allah. Dalam keadaan kesalahan-kesalahan Kau maafkan. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Rabbana isrif anna azab jahannam. Rabbana isrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ya Allah, walaupun kami bergelimbang dosa dan maksiat ya Allah, kami tidak sanggup dengan neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami dan keluarga besar kami dari api neraka-Mu ya. Walaupun kami ibadah kami tidak pernah khusyuk ya Allah, tidak jarang ikhlas, jarang istiqomah, tapi kami merindukan surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman Islam ini ya Allah. Jangan cabut nikmat iman Islam keluarga besar kami ya Allah. Jangan cabut nikmat iman Islam anak keturunan kami ya Allah. Istiqomahkanlah kami dan anak keturunan kami, pasangan kami ya Allah, dalam iman Islam sampai akhir kehidupan kami ya Allah. Kumpulkanlah kami semua ya Allah, jamaah masjid ini ya Allah, di surga yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Allahumma rafiqal a'la. Allahumma rafiqal a'la. Allahumma rafiqal a'la.
Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza. وافتح لهم فتحا مبينا يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri istighfar dan doa akhir majelis. Astagfirullahalazim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saudara sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.